Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan dari subscribernya YouTube JPW Indonesia yang bertanya, Bang, saya ingin menjalankan bisnis kedai kopi atau kafe dengan modal hutang atau pinjaman. Kira-kira ada tips atau saran nggak agar kedai kopi atau kafe yang saya jalankan ini bisa berjalan dan aman? Yuk langsung kita bahas aja di video ini. Oke, kita melanjutkan lagi ya. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah, jadi jika kita ingin membangun kedai kopi atau kafe, tapi modalnya dengan hutang atau pinjaman, itu kira-kira aman atau enggak sih? Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya akan jawab aman atau enggak itu peluangnya tetap 50-50. Ya, bisa aman 50, bisa enggak aman juga 50. Nah, ini semua tergantung dari kita yang menjalankan kedai kopi atau kafe kita ini seperti apa. Ya, problem terbesar dari pinjaman atau hutang itu misalnya kita minjem ke bank, itu adalah kita membayar cicilan dan bunganya. Jadi, langkah awal yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita ingin membangun kafe dengan modal hutang atau pinjaman itu adalah kita benar-benar melakukan perhitungan yang matang. Kira-kira dalam 1 bulan itu, pertama yang harus kita hitung adalah fixed cost-nya. Itu apa sih? Apa aja gitu ya. Pertama, misalkan kita minjem ke bank gitu ya. Misalkan kita minjem 500 juta gitu ya. Itu kita harus lihat dulu nih, cicilannya kita mau berapa tahun, bunganya berapa, per bulannya jadi berapa. Itu pertama, fixed cost. Itu kan fixed cost itu adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulan. Ya, fixed cost-nya berapa dari cicilan. Lalu biaya sewa. Ya, sewa tempat, misalnya kita ingin menyewa tempat gitu ya, itu sewanya berapa sebulan. Lalu gaji karyawan. Lalu yang berikut lagi adalah maintenance. Maintenance itu apa aja? Ada listrik, ada kebersihan, ya, maintenance barang-barang, misalnya kan AC atau apapun. Nah, itu setiap bulan itu kita hitung dengan benar, ya, dihitung dengan rinci dan detail, sehingga kita tahu betul berapa sih sebenarnya fixed cost kita setiap bulan. Lalu yang berikutnya, yang pertama kita menentukan fixed cost, ya, kita menganalisa, kita menghitung fixed cost. Yang kedua, saya akan melakukan pembuatan target, ya, target cafe kita setiap bulan. Target kafe kita setiap bulan itu harus berapa omsetnya, ya, itu kita buat juga, ya, dari tempat yang kita punya, sarana dan prasarana yang kita miliki, kira-kira realistisnya kafe kita ini bisa menghasilkan omset berapa, ya, dari omset tersebut baru kita hitung nanti dengan fixed cost yang sudah kita hitung pertama tadi, kira-kira nutup atau enggak. Kalau seandainya realistis omset ini tidak nutup, berarti Anda harus berpikir kembali apakah pinjaman itu sebenarnya cocok atau enggak. Tapi kalau Anda yakin bahwa omset yang ditargetkan ini bisa tercapai, bisa menutupi fixed cost dan kita bisa mendapatkan keuntungan walaupun mungkin di awal itu tidak besar, ya, itu silakan kita membangun kafe dengan modal pinjaman. Jadi langkah awal yang harus dilakukan itu adalah kita menulis fixed cost kita menghitung fixed cost kita, ya, kita membuat breakdown dari fixed cost, ya, biaya tetap setiap bulannya. Lalu yang berikutnya kita menentukan target bulanan kita, omset kafe ini harus berapa dengan profit berapa, ya. Target bulanan itu nanti kita bisa breakdown lagi menjadi target harian, ya. Nah, yang paling penting adalah gunakan insting Anda, gunakan analisa Anda, apakah target yang saya buat ini realistis atau tidak, ya, melihat di mana kafe kita berada, bangunannya seluas apa, table-nya ada berapa. Oke, misalnya gini, misalnya Anda melakukan pinjaman, ya, di bank gitu ya, misalkan 500 juta itu Anda ingin menyewa sebuah ruko atau tempat untuk membuka kedai kopi atau kafe. Ya, di situ misalkan tempat itu muatnya kita bikin ada 10 kursi, 10 table, ya, dengan masing-masing 4 kursi, berarti total 40 kursi. Ya, di situ Anda akan keluar biaya lagi untuk kitchen, untuk bar misalnya kalau Anda mau ada kitchennya, ya. Kalau bar kan sudah pasti. Anda harus keluar biaya lagi untuk beli mesinnya, untuk beli peralatannya, ya. Setelah itu Anda hitung nih, misalkan fixed cost tiap bulan itu misalnya untuk dari biaya sewa, cicilan bank, lalu ada biaya karyawan, listrik, dan lain-lain itu misalnya sebulan itu 30 juta misalnya. 30 juta itu adalah biaya setiap bulan yang harus Anda keluarkan. Nah, itu Anda breakdown lagi menjadi per hari.
ya, ketika 30 juta itu dibagi 30 hari, maka akan mendapatkan 1 juta per hari. Nah ingat, 1 juta per hari ini Anda harus bayar melalui profit yang Anda dapatkan, bukan melalui omset. Contoh gini, target yang harus dibayarkan agar semua fixed cost itu terbayar adalah 1 juta per hari. Oke, Anda memiliki produk minuman dengan margin 100%. Oke, modal misalkan 10.000, Anda jual 20.000. Berarti ya, jika margin Anda 100%, berarti targetnya adalah Anda harus bisa menghasilkan omset 2 juta per hari. Ya, dengan 2 juta itu asumsinya Anda hanya mendapatkan keuntungan 50%-nya ya, atau sekitar 1 jutaan. Ketika 30 hari fixed cost Anda sudah bisa tertutupi. Tapi Anda tidak dapat untung sama sekali. Berarti minimum Anda harus bikin target 3 juta misalnya. 3 juta itu berarti jika dikurangi fixed cost ya 1,5 juta, Anda masih fixed cost-nya 1 juta, berarti Anda masih mendapatkan margin 500.000 itu untuk Anda pribadi sebagai pengelola, sebagai owner. Berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan 15 juta sebulan jika asumsinya sehari bisa mendapatkan omset 3 juta, profitnya 1,5 juta dikurangi fixed cost 1 juta, berarti Anda masih mendapatkan profit 500.000. Oke, berarti Anda sudah tahu nih, target harian saya, target omset saya adalah 3 juta. Nah 3 juta itu saya harus menjual berapa puluh cangkir, berapa ratus cangkir, berapa menu makanan. Itu Anda breakdown lagi. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan hitung-hitungannya secara detail, baru Anda analisa. Kira-kira kalau minuman saya 20.000, oke asumsi saya jual minuman. Kalau saya mau dapat 3 juta sehari, berarti saya harus jual 100 cup aja, masih 2 juta. Berarti saya harus jual 150 cup, atau 200 cup, 150 cup. Berarti saya harus jual 150 cup sehari kali 20.000, 3 juta omset sehari dengan syarat 150 cup sehari. Mungkin atau enggak? Jika Anda yakin itu mungkin, ya oke silakan jalankan. Jika itu terasa berat, hati-hati. Ya, Anda bisa beresiko nanti tidak mampu membayar fixed cost yang akhirnya membuat kafe Anda bisa tutup atau bangkrut. Ya, jadi analisa ini benar-benar penting. Feeling Anda harus jalan. Anda harus tahu banget nih kira-kira bisa atau enggak, ini feelingnya harus dijalanin. Salah satu paling gampang adalah Anda cek kompetitor. Ya, kompetitor Anda, kafe di sekitar Anda mungkin bisa analisa, Anda bisa cari tahu. Itu kira-kira omsetnya berapa sih sehari itu berapa? Ya, kafe yang selevel dengan Anda jangan bandingin dengan misalkan Anda kafenya level 10 table, Anda bandingin dengan kafe yang gede di dekat Anda yang punya tablenya ada 50. Itu nggak apple to apple. Bandingkan dengan kafe yang selevel dengan kafe Anda. Anda review, Anda cek kira-kira omsetnya sehari berapa. Kalau Anda bingung mau nanyanya, Anda berkunjung aja ke situ, survei aja. Seminggu Anda datang 2 kali 3 kali di jam yang berbeda. Di situ Anda bisa lihat rata-rata per bill berapa, ramenya customer berapa, table yang terisi berapa, kira-kira estimasi omset hariannya berapa. Jika dia segitu, kira-kira mungkin nggak untuk ngejar 150 cup tadi per hari. Jika kompetitor saya aja segitu. Ya katakanlah itu yang udah rame ya, tempatnya udah rame, udah sukses, udah maju gitu ya. Kira-kira dia berapa? Ternyata setelah Anda hitung-hitung, oh dia paling cuma 100 cup, ramenya mereka itu sehari kurang lebih paling 100 cup. Sedangkan saya harus nutup 150 cup. Ini akan jadi sesuatu yang berat. Ya, belum tentu tempat Anda lebih rame dibandingin mereka, kecuali Anda punya konsep yang unik, punya sesuatu yang unik, daya tarik yang unik yang menyebabkan orang lain itu akan berkunjung ke tempat Anda. Tapi kalau tempat Anda biasa-biasa aja, menurut saya itu akan berat. Jadi analisa itu ya benar-benar harus matang sekali ketika Anda menggunakan modal hutang atau pinjaman. Jangan sampai Anda bangkrut tutup karena tidak mampu membayar hutang atau pinjaman tersebut. Apalagi hutangnya menggunakan jaminan. Jaminannya apa? Misalnya rumah atau jaminannya kendaraan. Sayang dong ya. Tapi ingat, yang namanya bisnis semua ada risiko. Ya, dengan omongan saya ini Anda jangan jadi takut atau jadi mundur gitu ya. Tetap aja jalan melangkah, yang penting analisanya. Jika analisa Anda, survei Anda, riset ya, riset ini penting. Riset Anda itu menunjukkan angka yang kira-kira ini mustahil, 150 cup itu terasa mustahil, lebih baik cari solusi lainnya. Ya, misalnya Anda udah jalanin aja di rumah deh, nggak usah pakai pinjaman, Anda fokus ke GoFood, ke GrabFood, fokus ke online ya. Jadi pemesanan hanya take away. Jadi modalnya kecil banget, mungkin Anda bisa awali dengan itu dulu. Ya. Tapi kalau Anda yakin Anda sudah dapat tempat yang bagus banget, yang kalau gue buka di sini pasti rame, 150 cup itu enteng deh.
Ya, seenggaknya gue masih dapat untung dan gue pasti bisa ngejalanin itu. Kenapa? Karena tempatnya strategis, parkirnya luas. Ya, Anda punya menu andalan yang tidak dimiliki oleh kompetitor Anda. Ya, Anda bisa bikin kopi yang memang berbeda, yang enak gitu ya, yang kompetitor Anda tidak bisa seenak Anda. Anda punya fasilitas yang kompetitor Anda tidak punya. Ya, nah misalkan seperti itu Anda yakin Anda punya value lebih untuk customer sehingga mampu menghasilkan target tersebut ya 150 cup itu sangat mungkin bahkan bisa lebih. Silakan Anda melakukan pinjaman atau hutang ya untuk modal membuka kedai kopi atau kafe. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jika Anda ingin memulai bisnis kedai kopi atau kafe, yang pertama jangan ragu. Kalau Anda sudah yakin, jalankan aja. Prinsipnya yang namanya masalah itu pasti akan ada. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Ketika Anda terkena sebuah masalah, ya jangan menyerah, cari solusinya. Ketika solusi pertama gagal, cari solusi kedua. Terus. Pasti Anda akan berhasil. Yang kedua, semua bisnis pasti ada resikonya. Risiko untung dan rugi itu semuanya berbanding lurus ya, berbanding seimbang, yaitu 50-50. Anda bisa ruginya 50%, bisa untungnya, peluangnya 50%. Ya, itu semua tergantung dari Anda, apa yang Anda lakukan untuk membuat kafe Anda maju. Ya, lalu yang berikutnya, jangan pernah menyerah, maju terus, pantang menyerah ya, apapun masalahnya hajar aja. Ya, ingat semua masalah pasti ada solusinya. Ya, kalau Anda masih ragu, Anda masih takut, jangan jadi pebisnis. Karena pebisnis itu resikonya tinggi. Anda harus berani. Dan yang terakhir, yang paling penting yang harus Anda ingat dan Anda catat adalah ketika Anda membangun kedai kopi atau kafe dengan modal pinjaman, ya apalagi pinjaman itu ke bank dengan menggunakan jaminan, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus menganalisa. Anda harus melakukan riset secara mendalam. Jangan terburu-buru. Lakukan riset, gunakan data, ya Anda catat kira-kira target saya ini memungkinkan atau tidak untuk menutupi semua fixed cost yang akan dikeluarkan. Jika tidak memungkinkan, jangan dijalanin, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Oke, sekian dulu video singkat dari saya mengenai saran atau tips ya membangun kafe dengan modal pinjaman atau hutang. Ya, semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda semua yang sedang menginginkan ya, punya cita-cita ingin membuka kedai kopi atau kafe tapi tidak punya modal, akhirnya harus pinjam ke bank atau ke teman atau ke siapapun ya. Nah, semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda semua. Terus support channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.